Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Astria Windy Sihombing, NIM 18,0101,039. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 dari Lembaga Keuangan yang berjudul Perusahaan Pembiayaan dan Perum Pegadaian. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana perusahaan pembiayaan merupakan anggota badan lembaga keuangan lainnya yang termasuk dalam perantara investasi, yakni lembaga keuangan yang memperoleh dana dengan menjual sekuritas atau surat-surat berharga lainnya. Kemudian, perusahaan ini memperoleh dana dengan menjual warkat niaga atau commercial paper yang merupakan instrumen utang jangka pendek atau instrumen pasar uang. Untuk aliran dananya sendiri yaitu bersumber dari sumber dana yaitu warkat niaga, kemudian disalurkan melalui lembaga peminjaman lalu tersalurkan kepada konsumen. Contoh penggunaan pada konsumen rumah tangga yaitu membeli perabot atau peralatan rumah tangga, dan contoh penggunaan pada usaha yaitu modal usaha yang membutuhkan dana likuid. Kemudian karakteristik pinjaman dari lembaga ini biasanya bersifat konsumtif, di mana nilai barang yang dijadikan jaminan terdepresiasi dengan bertambahnya waktu, sehingga membuat resiko default menjadi tinggi, dan pada akhirnya untuk peminjaman atau untuk pinjaman akan dikenakan bunga yang tinggi. Sementara di sisi lain, kinerja Perum Pegadaian di Indonesia juga mengalami peningkatan dalam semua indikator, yakni peningkatan dalam total aset, kewajiban, pendapatan usaha, dan perolehan tahun berjalan. Secara umum, peningkatan kinerja dicapai melalui strategi ekspansi jangkauan pelayanan dan program diversifikasi produk. Kemudian untuk karakteristik bisnis perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan disebut juga dengan perantara pasar uang yang memfasilitasi pemilik dana untuk menginvestasikan dananya ke instrumen pasar uang. Kemudian karakteristik bisnis perusahaan pembiayaan itu adalah sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan digunakan untuk memberi pinjaman kepada konsumen dalam jumlah per transaksi relatif kecil. Sementara itu, karakteristiknya sendiri itu yaitu borrow in large amount and lend in small amount. Sangat berbeda dengan bank komersial yang berkarakteristik borrow in small amount and lend in large amount. Kemudian, karakteristik perusahaan pembiayaan itu memiliki struktur biaya yang rendah atau low cost structure. Kemudian memungkinkan pemenuhan kebutuhan konsumen lebih baik dibandingkan bank, sehingga meningkatkan proporsi pinjaman perusahaan pembiayaan ke sektor bisnis seiring penurunan proporsi pinjaman konsumen. Adapun jenis perusahaan pembiayaan yaitu ada perusahaan pembiayaan bisnis yang di dalamnya terdapat factoring atau anjak piutang. Dan dari factoring ini ada beberapa jenis, yaitu ada jenis recourse factoring yang mensyaratkan perusahaan peminjam untuk menanggung resiko pembayar kembali pinjamannya disertai bunga. Kemudian ada factoring without recourse. Kemudian ada yang kedua itu ada leasing atau sewa guna. Dan jenis leasing tersebut ada financial leasing dan operating leasing. Dan kemudian yang ketiga itu ada floor plan loans. Kemudian ada perusahaan pembiayaan konsumen. Perbedaan perusahaan pembiayaan konsumen dengan bank adalah perusahaan pembiayaan bersedia memberi pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Pemberian pinjaman dengan jaminan hipotek kedua yang bersifat inferior, dan perusahaan pembiayaan konsumen biasanya dimiliki oleh perusahaan manufaktur untuk membiayai konsumen membeli produknya. Kemudian jenis perusahaan pembiayaan yang ketiga itu adalah perusahaan pembiayaan perdagangan atau penjualan. Disebut juga sebagai captive finance companies, memberikan pinjaman kepada konsumen yang membeli barang dari pengecer tertentu atau dari perusahaan manufakturnya dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Kemudian ada resiko bisnis perusahaan pembiayaan, di mana yang pertama itu ada resiko gagal bayar atau default risk yang terjadi karena perusahaan pembiayaan berani memberikan pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya.
bisa jadi merupakan debitor bermasalah atau berpendapatan rendah. Kemudian ada yang kedua, resiko likuiditas, disebabkan karena aset perusahaan pembiayaan sulit dijual di pasar sekunder karena resikonya yang tinggi. Kemudian resiko yang ketiga yaitu resiko kesulitan perpanjangan pinjaman, yakni resiko perusahaan pembiayaan menghadapi kesulitan untuk memperpanjang utangnya. Hal ini dapat terjadi bila ada perubahan terhadap resiko bisnis yang dimengerti oleh investor. Kemudian ada neraca perusahaan pembiayaan. Selain dana dengan menerbitkan CP, dana juga diperoleh dari penerbitan saham, obligasi, pinjaman bank, dan sumber lainnya seperti aset, dan kewajiban. Kemudian ada financial conglomerates, di mana perusahaan keuangan yang memiliki mengelola beberapa lembaga keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang bervariasi dengan menyediakan berbagai jasa keuangan dalam satu atap yang memungkinkan financial conglomerate mencapai economies of scale dan cakupan ekonomis. Kemudian karakteristik bisnis Perum Pegadaian. Perum Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi dan merupakan lembaga pemerintah atau BUMN. Sumber dananya adalah penjualan obligasi, utang bank, utang promes, ekuitas, dan utang lainnya. Kemudian Perum Pegadaian memberikan pinjaman pada konsumen dengan jaminan atau agunan barang-barang tidak bergerak seperti perhiasan, perabot, mesin-mesin, dan kendaraan. Beberapa karakteristik barang jaminan yang memerlukan pertimbangan khusus Pegadaian yaitu barang milik pemerintah, barang yang disewa belikan, binatang ternak, barang yang cepat busuk atau susut, barang mudah terbakar, barang seni yang sulit ditaksir dan kendaraan besar dan senjata api. Untuk memperkecil resiko kerugian akibat hilang atau rusaknya barang jaminan, maka peminjam diminta membayar premi asuransi sesuai golongan agunan. Kemudian ada produk Perum Pegadaian, yaitu yang pertama ada jasa taksiran, jasa titipan, kredit konsumsi, kredit produksi, tabungan emas ONH, gold counter galeri 24, dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.